Kami patriot, kami ini patriot olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadrin Jesa dari jurusan Penjaskesrek NIM 21086036 akan menjelaskan tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi seringkali didefinisikan dengan metafisika yang juga disebut dengan proto-filsafat atau filsafat yang pertama. Persoalan tentang ontologi menjadi pembahasan yang utama dalam bidang filsafat, yang membahas tentang realitas. Realitas adalah kenyataan yang selanjutnya menjurus pada sesuatu kebenaran. Epistemologi adalah nama lain dari logika material atau logika mayor yang membahas dari isi pikiran manusia, yaitu pengetahuan. Epistemologi merupakan studi tentang pengetahuan, bagaimana mengetahui benda-benda. Pengetahuan ini berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan yang seperti cara manusia memperoleh dan menangkap pengetahuan, dan jenis-jenis pengetahuan. Aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang berusaha menelaah tentang hakikat nilai. Khusus tentang aksiologi, cabang ini adalah kajian filsafat yang secara khusus membahas tentang hakikat nilai. Wilayah kajian ini dapat dibagi dalam ke dalam cabang yang lebih sempit lagi, yaitu etika membahas dan nilai baik dan buruk dalam perbuatan manusia, dan estetika yang membahas tentang nilai indah dan tidak indah. Sebagian filsafat aksiologi juga memiliki beberapa persoalan khas yang menjadi bahan perdebatan para pemikir di sepanjang masa. Masuk ke ontologi pendidikan jasmani dan olahraga. Secara ontologi, pendidikan jasmani ini adalah proses bagian integral dari proses pendidikan total dan merupakan lahan untuk mencapai tujuan, yaitu tujuan pendidikan mengembangkan fisik, kebugaran fisik, mental fisik, emosi, dan sosial rakyat melalui media aktivistik olahraga. Pendidikan jasmani dan olahraga merupakan bagian integral, berarti pendidikan ini tidak akan berjalan tanpa ada pendidikan jasmani dan olahraga. Dengan tujuan, pendidikan tidak akan tercapai. Tujuan pendidikan jasmani dan olahraga sederhananya adalah mengembangkan fisik, kebugaran fisik, mental, emosi, dan sosial yang tercermin dari guru atau orang yang secara langsung mendidik peserta didik, disebut dengan kata lain guru. Merupakan contoh yang profesional untuk ditiru oleh peserta didik. Pendidikan jasmani dan olahraga merupakan wahana untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yang secara singkat adalah membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Dengan kata lain, pendidikan jasmani dan olahraga harus mampu membantu mengembangkan pribadi peserta didik sesuai dengan tujuan pendidikan. Karena pendidikan berusaha untuk memberikan kesempatan berkembangnya semua aspek pribadi manusia melalui pendidikan jasmani dan olahraga. Aspek yang paling nampak untuk dikembangkan adalah aspek fisik, tetapi aspek nilai-nilai mulia yang akan membentuk karakter manusia beradab juga terbentuk secara tidak terasa melalui cabang olahraga. Yang diajarkan pendidikan jasmani dan olahraga juga diartikan sebagai upaya pendidikan melalui aktivitas jasmani. Aktivitas jasmani merupakan perwujudan usaha seseorang dalam mengolah raganya dengan pola-pola tertentu hingga mendapatkan gerakan yang efektif dan efisien, serta mendapatkan nilai-nilai mulia dari aturan gerakan yang telah diperbuat gerakan tersebut, berdampak sistem tubuh dan keterampilan motorik manusia serta membentuk karakter manusia mulia. Peran pendidikan jasmani dan olahraga sebagian yang integral dalam sistem pendidikan menempatkan pendidikan jasmani dan olahraga sebagai peningkat kualitas peserta didik secara organik neuromuskuler.
intelektual, dan emosional melalui aktivitas fisik. Dengan aktivitas yang bersemangat, teratur, dan terus-menerus akan dikemas dalam suasana menyenangkan. Sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan organik peserta didik. Yang kedua, masuk ke epistemologi pendidikan jasmani dan olahraga secara epistemologi. Proses pendidikan jasmani dan olahraga adalah menggunakan aktivitas fisik berupa olahraga, sebagian besar gerak. Aktivitas gerak dilandasi oleh Human Movement, yaitu gerakan insani atau gerakan manusia. Gerakan manusia mempunyai beberapa aturan yang berlandaskan sains agar gerakan yang dilakukan berdampak positif terhadap perubahan fisik peserta didik. Selain dilakukan, peserta didik akan memberikan dampak positif terhadap kehidupan sosial seperti didik kelak. Utama pendidikan jasmani olahraga adalah proses gerak mempunyai akar keilmuan bersifat humaniora. Ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan akan dikaji teori olahraga, belajar gerak, ilmu gerak, teori bermain, dan instruksi humaniora. Merupakan ilmu-ilmu pengetahuan yang bertujuan membuat manusia lebih manusiawi, dalam arti membuat manusia lebih berbudaya. Dengan demikian, pendidikan jasmani dan olahraga bertujuan untuk manusia menjadi lebih manusiawi dengan ilmu teologi. Pendidikan jasmani dan olahraga, hukum gerak olahraga, sejarah olahraga, fisiologi olahraga, bahasa gerak, kesutraan gerak, kesenian gerak, psikologi perilaku, ilmu pengetahuan alam digunakan sebagai dasar. Pendidikan jasmani dan olahraga merupakan ilmu pasti dan menunjukkan bagaimana peserta didik efisien dalam risiko yang besar. Agar gerak yang diajarkan bisa membentuk manusia berketerampilan, baik dalam mempunyai kebugaran yang baik juga. Masuk ketiga, aksiologi pendidikan jasmani dan olahraga. Secara aksiologi, pendidikan jasmani dan olahraga mempunyai manfaat yang nyata dalam pembentukan tubuh peserta didik serta kebugaran jasmani peserta didik. Kebugaran jasmani kemampuan tubuh seseorang untuk melakukan tugas pekerjaan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan, yang berarti kebugaran jasmani membantu peserta didik akan melakukan kegiatan sehari-harinya tanpa merasa lelah. Peserta didik untuk melakukan selalu siap menerima pelajaran yang lain. Selain itu, dampak pendidikan jasmani adalah tertanamnya mulia olahraga ke dalam diri peserta didik. Penjelasan tentang nilai-nilai moral yang terkandung dalam pendidikan jasmani dan olahraga secara umum adalah respect, responsibility, caring, honesty, fairness, dan citizenship. Nilai-nilai moral yang tertanam dalam peserta didik akan berdampak pada perilaku peserta didik dalam kehidupan bermasyarakat. Respek atau hormat adalah suatu sikap yang menaruh perhatian kepada orang lain dan memperlakukan secara hormat. Respek dicirikan dengan memperlakukan orang lain sebagai mana individu yang ingin diperlakukan, berbicara dengan sopan kepada siapapun, menghormati aturan yang ada dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih hanya itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.